Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semuanya yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan kali ini kami akan membahas tentang asal-usul Ratu Balqis. Diangkat dari kisah nyata pada zaman dahulu, kisah tentang pertemuan Nabi Sulaiman dan Ratu Balqis di Kerajaan Sabah. Namun pada kesempatan kali ini kita tidak akan menceritakan tentang hal tersebut. Karena rupanya di balik kisah itu ternyata ada sisi lain yang menarik untuk dibahas. Soal benarkah kalau Ratu Balqis ini merupakan sosok manusia setengah jin di Kerajaan Sabah? Ratu Balqis adalah seorang yang terkenal dari kerajaan bernama Sabah. Ada perbedaan pendapat dari para ahli sejarah mengenai lokasi Kerajaan Sabah ini. Bahwa ada yang bilang Kerajaan Sabah terletak di Arab bagian selatan, yaitu negara Yaman. Namun ada pula pendapat lain yang mengatakan kerajaan ini ada di tanduk Afrika, atau lebih tepatnya berada di negara Ethiopia. Tetapi pendapat lebih kuat istana Ratu Balqis terletak di negara Yaman, yakni di wilayah barat laut kota Ma'rib. Karena di sana ditemukan puing-puing bangunan yang diperkirakan para sejarawan reruntuhan bangunan itu berasal dari tahun 1300 sebelum Masehi. Dan ini cocok jika dikaitkan dengan waktu masa kejayaan Kerajaan Sabah. Lalu kenapa dinamakan Kerajaan Sabah? Jadi sahabat semuanya, nama Sabah diambil dari nama raja pertama di kerajaan itu, yaitu bernama Sabah bin Yasjib bin Ya'rib bin Qahtan. Dikisahkan oleh Imam Zainuddin Abdurrauf Al-Munawi dalam Faizil Qadir, sebelum Ratu Balqis dilahirkan, ayah dari Ratu Balqis ketika itu menjadi raja di Kerajaan Sabah. Namun ia memiliki suatu hobi yang unik, yaitu dia sangat senang dengan aktivitas berburu. Tujuan sang raja berburu bukanlah untuk mencari makan, namun hanya untuk kesenangan atau hiburan semata. Pada suatu hari, ketika sang raja tengah berburu di hutan, dia merasakan sangat haus. Dari kejauhan dia melihat sebuah tenda. Kemudian raja pun mendatanginya. Ia hendak meminta air minum kepada pemilik tenda itu. Setelah sang raja mendekat ke tenda, dari dalam tenda keluar seorang kakek-kakek. Lalu raja pun minta disediakan minuman untuknya. Si kakek pun langsung memanggil anaknya dari luar tenda untuk membawakan segelas air. Kemudian keluarlah wanita yang sangat cantik bagaikan matahari. Raja pun terpaku takjub dengan wajah cantik wanita ini. Dia menjadi tertarik dan berniat untuk meminangnya. Maka langsung saja sang raja menyampaikan maksud hatinya tersebut kepada kakek yang tak lain adalah ayah dari wanita ini. Ayah dari gadis ini kemudian berterus terang kepada sang raja bahwasanya mereka berasal dari bangsa jin. Namun sang raja tidak peduli. Singkat cerita, keduanya pun menikah. Akan tetapi dengan sebuah syarat, jika raja menanyakan sesuatu yang dilakukan istrinya, maka pertanyaan itu menjadi talak baginya. Artinya sahabat semuanya, jika suatu hari nanti ada perbuatan istrinya yang aneh, maka sang raja tidak boleh bertanya kenapa istrinya melakukan hal tersebut. Jika sang raja bertanya, maka keduanya harus bercerai saat itu juga. Setelah keduanya resmi menikah, mereka kemudian dikaruniai anak laki-laki. Sang raja senang bukan kepalang mengetahui anak yang lahir berjenis kelamin laki-laki. Tentunya suatu hari anak ini bisa menjadi pewaris tahta ketika sang raja wafat. Namun sahabat semuanya, tanpa sepengetahuan raja, anak laki-laki tadi dibunuh oleh ibunya sendiri. Ketika sang raja mengetahui hal itu, dia pun menjadi sangat sedih. Di samping itu, dia takut untuk bertanya kepada istrinya tentang alasannya kenapa anak itu dibunuh. Karena jika saja sang raja bertanya tentang alasannya, maka artinya mereka berdua akan bercerai. Pada akhirnya sang raja hanya bisa diam dan menahan rasa penasarannya itu. Setelah beberapa tahun kemudian, istrinya hamil dan melahirkan bayi perempuan. Mereka kemudian menamakannya dengan Ratu Balqis. Untungnya anak mereka yang kedua ini tidak dibunuh lagi oleh ibunya. Sang raja pun tampak senang, tetapi bercampur dengan rasa gelisah.
Akhirnya pada suatu hari, raja pun tak bisa menahan rasa penasarannya. Dia kemudian mendatangi istrinya dan menanyakan alasannya kenapa waktu itu anak laki-lakinya dibunuh. Mendengar pertanyaan suaminya, istrinya menjadi sedih. Karena sesuai dengan perjanjian, apabila suaminya bertanya maka terjadi talak. Saat itu juga dengan perasaan yang bercampur aduk, istrinya berkata kepada suaminya, "Inilah balasan darimu. Dulu kubunuh anak laki-laki itu karena membelamu. Sesungguhnya ayahku telah mencuri berita dari langit. Dia mendengar malaikat mengatakan jika anak itu sudah besar dia akan membunuhmu. Ayahku juga mencuri berita dari langit tentang anak perempuan ini. Dia mendengar bahwasanya malaikat banyak yang memujinya dan banyak yang dari mereka menggambarkan kerajaannya. Sesuai janjimu waktu itu, ini adalah perpisahan antara diriku dan dirimu." Kemudian sang istri raja yang dari bangsa jin itu pergi dan tak pernah terlihat lagi. Di dalam kitab tafsir Imam Al-Qurtubi, di sana ada pendapat yang berbeda mengenai cerita asal-usul Ratu Balqis. Di sana dikisahkan bahwa ayah Ratu Balqis adalah seorang menteri di sebuah kerajaan. Raja dari kerajaan itu punya kebiasaan buruk, yaitu rajanya suka memaksa istri-istri rakyatnya untuk melayani nafsu sang raja. Menteri kerajaan atau ayahnya Ratu Balqis ini adalah seorang laki-laki yang sangat pencemburu, makanya dia memutuskan untuk tidak menikah. Ia takut apabila dia mempunyai seorang istri, maka sang raja akan memaksa istrinya untuk melayani nafsu bejat sang raja. Pada suatu hari, ketika si menteri ini sedang berada di dalam sebuah perjalanan, dia tak sengaja bertemu dengan seorang pria yang tidak dikenal. Kemudian pria asing itu bertanya kepada si menteri, "Wahai tuan, apakah engkau memiliki istri?" Kemudian menteri menjawab, "Aku tidak akan menikah selamanya, karena raja di negeri kami suka memaksa istri-istri dari rakyatnya." Lalu pria asing ini pun menjawab, "Jika engkau mau menikahi putriku, maka selamanya rajamu itu tidak akan bisa memaksanya." Sang menteri pun merasa tidak percaya. Beliau pun menjawab, "Mana mungkin, pasti raja tetap akan memaksanya." Kemudian pria asing ini berkata, "Sesungguhnya kami adalah bangsa jin, di mana rajamu tidak akan mampu memaksa kami." Akhirnya setelah mengetahui hal tersebut, maka sang menteri pun mau untuk menikah. Singkat cerita, menikahlah sang menteri dengan anak gadis dari pria asing tadi. Maka lahirlah anak perempuan mereka yang diberi nama dengan Ratu Balqis. Sahabat semuanya yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya ada cerita versi ketiga yang berasal dari buku tafsir Ibnu Adil, yang juga menceritakan tentang asal-usul Ratu Balqis. Diceritakan di buku itu, ayah Ratu Balqis adalah seorang raja di Yaman yang berasal dari keturunan agung Ya'ruf bin Qahtan. Pada suatu hari, dia berkata kepada raja-raja lain yang ada di luar wilayah kekuasaannya. Raja Ya'ruf berkata, "Tidak ada satupun dari kalian yang sepadan denganku." Karena kesombongannya itu, raja tidak mau menikah dengan putri para raja-raja yang berada di luar kekuasaannya itu. Akhirnya sang raja dinikahkan dengan wanita yang berasal dari golongan jin, yang bernama Raihanah binti Sakan. Kemudian dari hasil pernikahan keduanya, mereka hanya memiliki seorang anak saja yang diberi nama Ratu Balqis. Riwayat lain menyebutkan tentang bukti bahwasanya Ratu Balqis adalah manusia setengah jin. Peristiwa tersebut terjadi ketika Ratu Balqis memasuki istana Nabi Sulaiman. Saat itu beliau mengangkat sedikit celananya hingga terlihat kedua betisnya. Beliau mengangkat celananya karena Ratu Balqis mengira dia akan melewati sebuah kolam besar. Padahal itu adalah lantai yang terbuat dari kaca. Di peristiwa ini ada seorang ulama yang mengatakan ketika Ratu Balqis mengangkat celananya itu, Nabi Sulaiman sempat kaget. Karena beliau melihat kedua betis dari Ratu Balqis ditumbuhi bulu tak seperti wanita manusia pada umumnya. Hal itu menandakan bahwasanya Ratu Balqis adalah manusia setengah jin. Peristiwa tersebut sebagaimana dijelaskan dalam surah An-Naml ayat ke-44.
Demikianlah asal-usul tentang Ratu Balkis. Sampai berjumpa kembali di pertemuan selanjutnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.